Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riri Istidianti dengan nomor BP 1610843006. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Inovasi Pelayanan Tunggu di Rumah Saja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa pelayanan merupakan rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap warga negara atas barang maupun jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah pelayanan administrasi kependudukan yang mana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan terhadap orang lain. Salah satu penduduk yang tidak mampu mengakses pelayanan administrasi kependudukan secara mandiri adalah penyandang disabilitas, di mana jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan hak dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri kurang dari 30%. Di sisi lain, Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman memiliki capaian target pelayanan administrasi kependudukan. Namun masih terdapat kurang lebih sekitar 8,2% target capaian yang mana diantaranya termasuk penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga untuk memenuhi target capaian yang diinginkan oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman, Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman menciptakan inovasi tunggu di rumah saja yang bertujuan agar masyarakat yang menjadi prioritas seperti lansia, orang sakit, disabilitas, dan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ tidak harus datang langsung ke tempat pelayanan untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Tetapi cukup tunggu di rumah saja guna melakukan perekaman dan mendapatkan dokumen kependudukan, khususnya EKTP. Di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi pelayanan tunggu di rumah saja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi pelayanan tunggu di rumah saja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Manfaat penelitiannya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan terkait inovasi pelayanan publik. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti adalah yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Mona Melinda yang berjudul Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online Paduko oleh Disdukcapil Kota Padangpanjang. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Oktarizal Vandika yang berjudul Inovasi Pelayanan Publik oleh Disdukcapil Kabupaten Pasaman. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Galang Mahendra Lubis dengan judul Inovasi Sistem Pelaksanaan Pelaporan Kelahiran dan Kematian (SIPAKEM) di Kabupaten Padang Pariaman. Di sini peneliti menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi oleh Anthony Arundel dan kawan-kawan, yaitu yang pertama tata kelola inovasi, yang kedua sumber ide-ide inovasi, yang ketiga budaya inovasi, yang keempat kemampuan dan alat, yang kelima tujuan, hasil, pendorong, dan hambatan, yang keenam mengumpulkan data inovasi tunggal. Di sini skema pemikirannya diawali dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, lalu Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, lalu dilanjutkan oleh kasus disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman, lalu inovasi tunggu di rumah saja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman,
Lalu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi oleh Anthony Arundel, Carter Bloch, dan Barry Ferguson. Yang mana yang pertama ada governance and innovation, tata kelola dan inovasi. Yang kedua ada sources of ideas for innovation, atau sumber ide-ide inovasi. Yang ketiga, innovation culture, yaitu budaya inovasi. Yang keempat, capabilities and tools, itu kemampuan dan alat. Yang kelima, objective, outcomes, drivers, and obstacles, yaitu tujuan, hasil, pendorong, dan hambatan. Dan yang keenam, collecting innovation data for single innovations, yaitu mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal. Definisi konsepnya adalah pertama, pelayanan publik yang merupakan salah satu fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan berupa barang, jasa, dan administratif kepada masyarakat. Yang kedua adalah inovasi pelayanan publik yang merupakan ide-ide baru yang dilahirkan oleh pemerintah yang memberikan manfaat terhadap masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Yang ketiga adalah inovasi TDS, yaitu inovasi pelayanan oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman yang berupa pemberian pelayanan administratif kepada penyandang disabilitas atau masyarakat inklusif. Definisi operasional yang pertama, dari variabel tata kelola dan inovasi, indikatornya ada peran pemerintah dan kerjasama. Cara mengukurnya adalah dengan cara melihat bagaimana pengaruh pemerintah dalam proses inovasi TDS. Yang kedua, melihat apakah ada bentuk kerjasama dengan organisasi eksternal atau internal dalam proses pelaksanaan inovasi TDS. Variabel yang kedua yaitu sumber ide-ide inovasi, yang mana indikatornya adalah sumber ide dan pengumpulan ide. Cara mengukurnya adalah dengan menjelaskan sumber ide yang mempengaruhi terciptanya inovasi TDS dari berbagai sektor. Yang kedua, melihat bagaimana pengumpulan ide inovasi yang dilaksanakan. Yang ketiga, budaya inovasi, yang mana indikatornya adalah metode pemerintahan dan karakter pemimpin. Cara mengukurnya adalah dengan melihat bagaimana manajemen risiko dari inovasi TDS, melihat bagaimana pola pikir pemimpin dalam pengembangan inovasi TDS, melihat adakah pemimpin yang memiliki pengalaman dalam berinovasi sebelumnya. Lalu variabel selanjutnya adalah kemampuan dan alat, yang mana indikatornya adalah pelatihan dan pengembangan layanan. Cara mengukurnya adalah dengan melihat apakah ada pelatihan yang dilaksanakan oleh pegawai Disdukcapil terkait inovasi TDS, melihat apakah ada inisiatif pegawai Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan inovasi TDS, melihat apakah ada kerjasama yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dengan organisasi lain dalam penciptaan inovasi TDS, dan melihat bagaimana manajemen risiko dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh inovasi TDS. Variabel selanjutnya ada tujuan, hasil, pendorong, dan hambatan, yang mana indikatornya ada tujuan inovasi, hasil inovasi, pendorong inovasi, dan hambatan inovasi. Cara mengukurnya adalah dengan melihat apa tujuan dari adanya pelayanan inklusif untuk masyarakat berkebutuhan khusus, melihat bagaimana hasil yang ingin dicapai dari layanan untuk masyarakat berkebutuhan khusus, melihat apa faktor pendorong terciptanya inovasi tunggu di rumah saja, melihat bagaimana hambatan dalam proses pelaksanaan inovasi pelayanan untuk masyarakat berkebutuhan khusus. Variabel selanjutnya adalah mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal, yang mana indikatornya adalah pengumpulan data dan unsur keaslian dan kebaruan. Cara mengukurnya adalah dengan melihat bagaimana pembagian inovasi tunggu di rumah saja dilaksanakan oleh pegawai Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman, melihat apakah inovasi TDS merupakan sebuah inovasi transformatif, melihat apakah inovasi TDS merupakan inovasi baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Oh, lalu metode penelitiannya, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi, teknik pemilihan informannya menggunakan purposive sampling. Peranan peneliti adalah sebagai instrumen utama. Proses penelitiannya adalah dengan merumuskan masalah, survei awal, dan mengumpulkan data.
Unit analisisnya adalah lembaga, yaitu Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, conclusion drawing atau verification. Dan teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Baiklah, sekian PPT-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.